selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Di sini saya bersama dengan anggota kelompok saya akan mempresentasikan mengenai laporan perjanjian kerja bersama dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya, yang mana laporan ini disusun oleh saya sendiri, kemudian Afrian Winata, NPM 18751002, Ninengah Ayu Febidiana, NPM 18751030, dan Komang Reniliana, NPM 18751032. Baik, presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai laporan perjanjian kerja bersama antara pengusaha bus dengan serikat pekerja, studi kasus jaminan sosial tenaga kerja di PT Pahala Kencana Kudus. Tujuan dari presentasi ini yang pertama, mengetahui bagaimana perjanjian kerja bersama atau PKB di PT Pahala Kencana Kudus antara pengusaha bus dengan serikat pekerja Pahala Kencana. Yang kedua, mengetahui apa saja isi perjanjian kerja bersama atau PKB PT Pahala Kencana. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja bersama atau PKB di PT Pahala Kencana Kudus. Sebelum saya akan mempresentasikan dengan anggota kelompok lainnya mengenai tujuan dari presentasi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan perbuatan tertentu. Atau ada juga berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun hal penting yang perlu dipahami oleh perusahaan dalam rangka pembuatan dokumen terkait, yaitu yang A, dasar hukum, B, pihak yang berkaitan dengan pembuatan dokumen, C, ketentuan terkait serikat pekerja, D, masa berlaku dokumen, E, fungsi dari dokumen perjanjian kerja bersama, dan yang F, jumlah PKB yang diperbolehkan. Selanjutnya, dasar hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian kerja bersama ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 48-Men-Romawi 4-2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Selanjutnya, syarat-syarat perjanjian kerja bersama, yang mana terdiri dari identitas serikat pekerja atau serikat buruh, kedua identitas pengusaha, ketiga nomor dan tanggal pencatatan serikat pekerja pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kabupaten atau kota. Keempat, hak dan kewajiban pengusaha. Kelima, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh. Keenam, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir, harus dan perlu, penting adanya tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Afrian Winata. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada fungsi perjanjian kerja bersama, yaitu yang pertama, mempermudah pekerja atau buruh untuk membuat perjanjian kerja.
Yang kedua, sebagai jalan keluar atau way out dalam hal perundang-undangan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja demi kelangsungan usaha bagi perusahaan. Yang keempat, para pihak akan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Sini ada pihak-pihak dalam perjanjian kerja bersama, yaitu yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenaga kerjaan. Yang kedua, pengusaha. Yang dimaksud dengan pengusaha adalah seorang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan milik sendiri atau yang berada di luar Indonesia. Selanjutnya ada tata cara pembuatan perjanjian kerja bersama. Mengenai tempat perundingan untuk membuat perjanjian kerja bersama yang dapat dipilih yaitu yang pertama di kantor perusahaan, yang kedua di kantor serikat pekerja, atau yang ketiga di tempat lain selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya, yaitu yang pertama tujuan membuat tata tertib, yang kedua susunan tim perundingan, yang ketiga materi perundingan, keempat tempat perundingan, yang kelima tata cara perundingan, yang keenam cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan, yang ketujuh sahnya perundingan, yang kedelapan biaya perundingan. Selanjutnya untuk pendaftaran perjanjian kerja bersama dilakukan oleh yang pertama, kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan kabupaten. Yang kedua, kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan di provinsi. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial. Adapun prosedur pendaftaran perjanjian kerja bersama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat perusahaan. Kedua, nama pimpinan perusahaan. Yang ketiga, wilayah operasi perusahaan. Yang keempat, status permodalan perusahaan. Yang kelima, jenis usaha. Yang keenam, jumlah pekerja menurut jenis kelamin. Yang ketujuh, status hubungan kerja. Yang delapan, upah tertinggi dan terendah. Kesembilan, nama dan alamat serikat pekerja. Yang kesepuluh, nomor pencatatan serikat pekerja. Yang kesebelas, jumlah anggota serikat pekerja. Yang ke-12, masa berlakunya perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir 13, pendaftaran perjanjian kerja bersama yang keberapa atau dalam hal perpanjangan atau pembaharuan. Terima kasih. Baik, saya Komang Reniliana akan melanjutkan presentasinya. Pertama, perjanjian kerja bersama PKB di PT Pahala Kencana Kudus. Dasar hukum dari pembuatan perjanjian kerja bersama ini mengacu pada 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 48-4-2004 tanggal 8 April 2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ini memuat 1. Nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja. 2. Nama, tempat kedudukan, serta alamat pengusaha. 3. Nomor dan tanggal pencatatan serikat pekerja pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan ke kabupaten atau kota. 4. Hak dan kewajiban pengusaha. 5. Hak dan kewajiban serikat pekerja. 6. Jangka waktu dan tanggal berlaku perjanjian kerja bersama. 7. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Dalam perjanjian kerja bersama yang telah disepakati antara pengusaha dengan Serikat Kerja Pahala Kencana, pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian kerja bersama Pahala Kencana, pimpinan perusahaan Bambang T. Tedjokusumo, manajemen Mujianto dan kawan-kawan.
Kemudian yang kedua, isi perjanjian kerja bersama PT Pahala Kencana, yaitu ruang lingkup perjanjian kerja bersama Pahala Kencana, dan hubungan serikat pekerja dengan pengusaha. Jangka waktu berlaku perjanjian kerja bersama ini adalah selama 2 tahun, yaitu mulai 1 Agustus 2005 sampai tanggal 31 Juli 2007. Perjanjian kerja bersama ini dapat diperpanjang dengan waktu perpanjangan 1 tahun dan hanya dilakukan 1 kali perpanjangan. Kemudian kesejahteraan sosial pekerja dan keluarga, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama jaminan sosial, yang kedua bantuan kelahiran, yang ketiga bantuan duka cita, dan yang keempat bantuan sukacita. Kemudian hak dan kewajiban bagi pengusaha dan serikat pekerja. A. Hak pengusaha. 1. Pengawasan terhadap operasional perusahaan. 2. Pengelolaan perusahaan. 3. Penanganan jalannya operasional perusahaan dan para pekerja. 4. Memberi perintah. 5. Menerima hasil pekerjaan. Dan B. Kewajiban pengusaha, yaitu 1. Membayar upah. 2. Mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 3. Memberi pekerjaan. 4. Bertindak sebagai pengusaha yang baik. Yang kelima, memberi waktu istirahat dan hari libur resmi. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Nenghayu Febidiana. Baik, saya Nina Febidiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Hak dan kewajiban bagi pengusaha dan serikat pekerja. Hak serikat pekerja. 1. Menyalurkan aspirasi kolektif anggotanya dalam upaya perlindungan dan keselamatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. 2. Sebagai penasehat bagi anggotanya yang memerlukan di bidang ketenagakerjaan. 3. Sebagai motivator dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dan partisipasi pekerja. 4. Sebagai unsur pemantapan ketenaga usaha dan ketenaga kerjaan di perusahaan. 5. Berhak memperoleh upah yang layak. 6. Berhak memperoleh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. 7. Berhak memperoleh tunjangan-tunjangan. Kemudian D. Kewajiban serikat pekerja. Yang pertama, melindungi dan membela hak-hak anggota dari pelanggaran-pelanggaran hak serta memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya. 2. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Kemudian program Jamsostek yang dijalankan meliputi 1. Jaminan kecelakaan kerja atau JJK, yang kedua jaminan hari tua atau JHT, yang kemudian yang ketiga jaminan kematian atau JK, yang keempat jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK. Kemudian 3. Pelaksanaan perjanjian kerja bersama di PT Pahala Kencana Kudus. Yang pertama, waktu kerja lebih dari 8 jam. Kemudian sistem pengupahan yang dijalankan, yaitu jenis pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, keahlian yang dimiliki, dan pengalaman kerja. Kemudian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian pelaksanaan program Jamsostek di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah perjanjian kerja bersama di PT Pahala Kencana Kudus adalah perjanjian yang disepakati antara pengusaha dan serikat dengan serikat pekerja Pahala Kencana, di mana pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga mengacu pada peraturan pemerintah. Kemudian, hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta syarat-syarat yang mencakup dalam hubungan kerja. Selanjutnya, pelaksanaan program Jamsostek sepenuhnya diserahkan kepada badan penyelenggara yang ditunjuk, yaitu PT Jamsostek setempat. Dalam
perspektif hukum positif di Indonesia, pengusaha yang diwajibkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.